Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada hari ini marilah kita tuangkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat menyelenggarakan kegiatan Ramadan dan Talk Show bersama PAC dan PKPT se-Kabupaten Kediri. Rekan dan rekanita, saya Silvi Nuriana sebagai pembawa acara. Nanti kita akan berbicara dengan hangat bersama narasumber-narasumber yang hebat loh. Kira-kira siapa ya? Baik, Silvi punya pantun yang luar biasa loh ya. Oke, jalan-jalan ke pasar minggu. Jangan lupa beli permen. Cakep. Inilah yang kita tunggu-tunggu, pimpinan anak cabang Kecamatan Semen. Nah, telah hadir di samping Silvi nih para ketua dari pimpinan anak cabang IPNU IPPNU Kecamatan Semen. Kira-kira siapa ya namanya? Belum tahu kan? Mari kita perkenalan. Monggo rekan dan rekanita bisa memperkenalkan dirinya. Mulai dari rekan dulu. Rekan ya, rekan dulu. Ya, terima kasih Mbak Silvi ya. Iya, Mbak Silvi. Tahu Ya, perkenalkan nama saya Alek Wijaya Yusuf, kami dari PAC Semen. Kebetulan saya mewakili ketua saya karena sedang berhalangan hadir karena anaknya sedang sakit. Saya Alek Wijaya Yusuf, asal dari Desa Mbulu, Kecamatan Semen. Alhamdulillah sudah menyelesaikan pendidikan S1 dan doakan semoga tahun ini bisa melanjutkan jenjang S2. Amin. Terima kasih rekan Alex. Sekarang kembali berkenalan dengan rekanita di samping saya yang cantik sekali ini ya. Oke, monggo rekanita. Baik, terima kasih rekanita Silvi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Argo Kinasi. Saya dari PAC Semen. Saya tinggal di Desa Joho, Kecamatan Semen. Saat ini saya sedang melaksanakan jenjang pendidikan di IAIN Kediri. Terima kasih. Semester berapa kalau boleh rekanita nih? Semester 8. Oke, hampir lulus ya. Semoga diperlancar segalanya. Amin. Oke gitu. Oke teman-teman, kita akan mengulik secara lebih dalam lagi narasumber yang hebat kita pada hari ini tentang pengalaman berorganisasi nih ya. Yang pertama. Baik, untuk pertanyaan yang pertama adalah berapa lama sih rekan dan rekanita ini berkecimpung berorganisasi gitu? Mulai tahun berapa, mulai umur berapa kira-kira sudah memasuki organisasi-organisasi yang ada gitu. Bisa dijawab? Saya dulu. Ya. Ya, terima kasih sebelumnya. Kalau saya pribadi karena suka berorganisasi, saya sudah ikut organisasi sejak SD kalau nggak salah. Sudah SD ya? Ya, sejak SD di Jamah Tiba dan sebagainya. Itu kalau bergabung di IPNU IPNU, khususnya di PAC Semen, itu kurang lebih sekitar tahun 2014. Kalau sekarang sudah sekitar 6 tahun lah. Sudah lama sekali ya? Ya, alhamdulillah. Iya. Kalau rekanita Putri sendiri nih? Iya, baik, kalau saya sebenarnya kalau saya pribadi itu dari dulu bukan orang dari organisasi rekanita. Organisasi pertama yang pernah saya ikuti waktu saya dulu di SMK, itu pun karena terpaksa, tidak ada orang yang mau waktu itu. Waktu itu masih maraknya itu PIKR, mungkin ada yang tahu ya, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Karena itu organisasi baru, tentu untuk anak-anak yang mau itu kan masih sedikit. Jadi dengan mungkin apa panggilan hati saya juga nggak paham, itu saya ikut di situ. Dan itu pertama kalinya saya ikut organisasi. Kemudian tahun 2015 itu pertama kalinya saya ikut IPNU IPPNU di PAC Semen. Alhamdulillah, wah sangat lama sekali ya ternyata beliau-beliau ini berkecimpung di organisasi mulai dari SD, sudah dari SMP juga sudah berorganisasi. Tentunya pasti punya cerita nih awal masuk dari organisasi IPNU IPPNU itu seperti apa, pasti punya cerita sendiri-sendiri yang menarik ya pastinya. Banyak. Bisa diceritakan itu ya rekanita. Boleh rekanita Putri terlebih dahulu. Ya, baik. Kalau saya itu dulu masuk IPNU sama IPPNU menurut saya itu unik. Uniknya kenapa? Karena waktu tahun 2015 itu saya itu masih habis perpindahan. Dulu kan saya ikut di kota, ikut nenek. Kemudian tahun 2014 saya ikut ke Kecamatan Semen, ke kabupaten, ikut orang tua saya. Nah, di situ saya ada teman yang ngajak
kegiatan IPNU, tapi saya masih belum mau. Berturut-turut diajak tapi saya nggak mau karena mungkin belum panggilan hati ya. Saya masih belum mau. Kemudian suatu hari besoknya ada rutinan, kemudian malamnya itu saya langsung didatangi oleh ketuanya langsung, ketua IPNU sama ketua IPPNU PAC Semen waktu itu. Jadi sungguh hal yang sangat luar biasa, malam-malam didatangi orang-orang hebat, ketuanya langsung. Jadi besoknya itu saya langsung ikut rutinan dan semenjak itu sampai sekarang alhamdulillah bisa istiqomah di PAC Semen seperti itu. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali pengalaman awal masuk di organisasi khususnya di IPPNU dengan diajak ketua sebelumnya. Iya. Ya. Maka dari itu hingga saat ini masih betah ya. Insya Allah seterusnya akan lebih luar biasa lagi gitu. Selanjutnya dari rekan Alex bisa diceritakan? Kalau saya juga cukup unik Mbak. Uniknya gimana? Itu kisahnya sebenarnya saya itu nggak niat malah ikut. Oh nggak niat sama sekali ya? Yang saya pengen cari itu malah sebelumnya pengen gabung di namanya Karang Taruna. Karena saya passionnya dari kampus, setelah ikut kegiatan semacam KKN gitu di daerah pegunungan, itu minat ingin ini kayak bagus nih ikut Karang Taruna. Nah, cuman untuk mengawali itu kan kita susah. Dulu saya sekitar bersama teman-teman dari Islam dulu sekitar lebih 6 orang, kita mencari organisasi pemuda yang ada di NU di Kota Semen. Cuma saya itu entah kenapa semua Bandung pemuda itu vakum. Ya, kemudian ada informasi dari teman saya itu senior di Jamaah Tiba mengatakan bahwa akan ada rutinan kepemudaan. Dulu kan ada namanya, kalau pernah ingat namanya LKI, ada yang adil intensif itu yang pemiliknya Ansor sama Fatayat. Setahu saya ya itu. Tiba-tiba ketika saya ke sana, kalau nggak salah itu tahun 2000 berapa itu di desa Kosaran masih di pihak itu. Di sana ternyata yang kami temui bukan Ansor Fatayat, ternyata adanya IPNU PNU. Oh iya. Saya itulah karena adanya ini mau nggak mau kami ikut gabung dan alhamdulillah sekarang masih di sini di IPNU PNU. Meskipun pada tahun depan saya akan ikut lagi karena sudah secara DRT sudah nggak masuk untuk tidak sudah masuk Ansor ya. Iya, karena secara umur udah nggak masuk. Oh gitu. Iya, siap. Waktu dalam berorganisasi yang cukup lama, mulai dari SD, ada yang dari SMP juga, mungkin ada beberapa pelatihan yang pernah diikuti oleh rekan dan rekanita di lingkungan Nahdlatul Ulama khususnya gitu. Mungkin dari rekan Alex bisa diceritakan. Dari kaderisasi. Iya, kaderisasi yang pernah diikuti. Ya, kalau setelah kaderisasi ya itu Makesta, semacamnya, terus ada pelatihan Lanjisnu, terus PKPNU, alhamdulillah sekarang juga ikut di Kasar sebagainya Pak, karena saya suka itu. Terus kemudian kalau di latihan selain di jenjang kaderisasi, ikut juga pelatihan jurnalistik, pelatihan desain grafis, terus juga pelatihan LBH ataupun namanya kalau dulu pernah ingat namanya pelatihan hukum, terus administrasi, kemudian pelatihan semacam TOT lah ya. Ini luar biasa sekali rekan Alex ini ya, sudah berpengalaman sekali gitu. Mulai dari apa tadi pelatihan jurnalistik, dari administrasi, semuanya itu sudah diselami gitu. Bukan hanya di IPNU saja, tapi di lainnya juga diselami gitu. Wajib belajar nih kepada rekan Alex. Selanjutnya rekanita Putri bisa diceritakan. Iya, kalau saya pribadi untuk pelatihan di IPNU IPNU karena bukannya baru masuk, tapi memang untuk perkenalannya dengan IPNU juga masih baru juga. Jadi yang pernah saya ikuti Makesta, Lakmut, kemudian di luar itu juga ada KDB juga, kemudian pelatihan di luar lagi karena dulu sering masuk di PIKR ya, jadi pelatihannya ya tentang keremajaan seperti itu. Bisa ini perlu kita belajar bersama lagi karena di samping saya sangat luar biasa sekali gitu, tidak hanya di IPNU dan IPPNU saja tapi di bidang lain juga menekuni. Nah ini wajib belajar pada beliau-beliau ini saya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, karena pelatihan-pelatihan yang diikuti sudah banyak, otomatis di organisasi sangat berpengaruh ya. Mungkin sekarang jabatan apa saja yang pernah dicapai di kepengurusan IPNU IPPNU? Bisa diceritakan rekanita Putri? Kalau saya di PAC Semen itu dulu saya masuk PAC tahun 2015, kemudian di tahun 2016 itu kebetulan konfrancap
Dan di situ tiba-tiba, padahal baru gabung ya, itu langsung diangkat jadi sekretaris umum di PAC waktu itu. Padahal waktu itu masih belum paham ya, apa sih IPNU itu, bagaimana IPNU. Tapi Sudah tiba-tiba diangkat. iya diangkat menjadi sekretaris di PAC waktu itu. Namun selama saya menjadi sekretaris itu juga ada kendala juga. 2 tahun menjabat, 2 tahun periode yaitu 1 tahunnya saya bisa, kemudian yang 1 tahunnya masih terkendala. Kira-kira gara-gara apa nih kendalanya itu? Ya waktu itu karena sekuliah. Oh, Iya, kuliah, kemudian ada tuntutan harus di asrama seperti itu, jadi tidak bisa aktif ke PAC karena tempatnya juga jauh, jadi sedikit terkendala. Jadi untuk perannya di sekretaris itu nggak seaktif dulu waktu masih di rumah seperti itu. Dan kemudian alhamdulillah tahun 2018 itu waktu pemilihan lagi, ini teman-teman juga bisa langsung kembali dan alhamdulillah sekarang bisa memegang amanah di ketua PAC semuanya. Alhamdulillah. Oke, luar biasa sekali. Kita lanjut ke rekan Alex. Silakan. Ya. Kalau saya dulu bukan jabatan sih Mbak, kalau saya lebih ke amanah Mbak. Jadi waktu gabung pertama kali di PNU, kemudian karena saya merasa di PAC saya belum ada ranting sama sekali, maka kami rekan-rekan dari dulu itu baru saja membuat ranting pertama di Kecamatan Semen. Dan kemudian saya diamanai di ketua ranting pada kala itu Mbak. Tapi pada kala itu karena kita masih belum tahu apa-apa, maka belum tak SK kan sampai dengan hari ini. Jadi saya ketua Gitu. persiapan lah maksudnya, Siap. seperti itu. Terus kemudian setelah di ketua ranting, saya di kepengurusan selanjutnya pada masa kepengurusannya rekan Arifin, saya di amanatnya untuk wakil sekretaris 2, kemudian di kepengurusannya rekan Ulinada saya jalan sebagai sekretaris umum, dan sekarang saya diamanai untuk menjadi pembantu rekan Yudan sebagai wakil ketua 1. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya. Baik rekan dan rekanita, itu tadi kita sudah mengulik tentang narasumber yang luar biasa pada hari ini di samping saya, yaitu rekan Alex dan juga rekanita Putri. Nah, setelah ini kita akan mengulik kembali, mengulas kembali tentang pimpinan anak cabang IPNU PPNU Kecamatan Semen nih. Oke. Yang pertama adalah tentang rantingnya. Kondisi ranting apa kabar nih di Semen? Ada berapa ranting? Mungkin yang belum aktif berapa, yang sudah aktif berapa? Bisa diceritakan, monggo. Dari siapa dulu nih? Mungkin rekan Alex bisa Saya dulu. gitu ya. Ya Mbak, alhamdulillah karena saya di bidang organisasi, maka ranting itu memang menjadi tanggung jawab kami di bidang organisasi. Dari sekian dari 12 desa atau 12 ranting, alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah terbentuk dan tereskakan semua. Alhamdulillah semuanya sudah clear ya. Iya, sudah ada Oke. pengurusannya, meskipun ada beberapa yang sudah demisioner dan sedang pengajuan SPRP. 4 ranting lah, jadi sudah periode kedua ranting terwujud. Kemudian ini juga saya ranting, kami sedang ya mencoba untuk berkenalan dengan sekolah-sekolah yang ada, dalam artian semoga jikalaupun kami di pengurusan ini nggak bisa untuk menunjukkan komisariat, harapan kami di kepengurusan selanjutnya bisa namanya pengurusan komisariat di PAC Semen gitu. Oke, gitu. Tentang ranting nih mungkin rekanita Putri ada tambahan. Untuk keadaan ranting di Kecamatan Semen itu alhamdulillah, walaupun dulu belum ada SK-nya, itu sebenarnya kegiatan di ranting itu sudah sangat banyak sekali. Kegiatan di Bantu sudah banyak sekali. Cuma waktu itu kan masih belum kenal apa sih IPNU. Kemudian kemarin kita tuh bisa membentuknya di semua ranting itu serentak. Jadi 1 bulan waktu ada SP yang SP serentak itu sebagai target utama kami untuk membentuk di 12 ranting yang belum. Karena waktu itu masih ada 4 saja sudah di-SK-kan, yang lainnya masih belum. Kemudian mendengar berita dari PC dengan adanya kemudahan, kita geradak 1 bulan gimana harus bisa terbentuk waktu itu. Kemudian kita saling turba, jadi tidak peduli malam siang pokoknya setiap hari kita turba ke ranting-ranting seperti itu. Kita kasih masukan sedikit-sedikit, kita beritahu oh seperti ini. Alhamdulillah dari jamiah kecil itu kemudian bisa diajak bergabung, kemudian bisa diwadahi dengan IPNU seperti itu. Pastinya tidak hanya manis yang dirasakan, tapi juga pahit ya untuk membentuk 12 ranting menjadi aktif semuanya itu sangat luar biasa sekali untuk PAC Semen. Big applause untuk PAC Semen ya. Oke, mengenai periode kepengurusan di PAC Semen nih. Kira-kira untuk periode ini periode keberapa kalau boleh tahu ya? Periode keempat. Periode keempat. Mungkin bisa diceritakan atau disebutkan ketua-ketua demisionernya yang dulu gitu? Bisa ya?
Nanti kita mungkin sedang menonton beliaunya ya. Iya. Monggo para perenang ya. Ngapunten. Ya, ini dari siapa dulu yang Ibnu? Iya, dari panjenengan. Lebihnya nggak apa-apa. Jangan nanti. Ya, kalau yang dari IPB, sebenarnya IPB di Kecamatan Semen sudah lama tuh berdiri. Cuma yang mungkin ter-SK-kan itu 4 ini, yang periode 4 ini. Dulu yang periode pertama itu ada Rekanita Emi. Ini dulu dari Desa Bobang waktu itu. Kemudian di periode kedua itu ada Rekanita Nuraida, itu dari Desa Kedak waktu itu. Kemudian yang periode ketiga itu ada Rekanita In, ini juga dari Kedak, seperti itu. Kemudian yang keempat saya sendiri. Alhamdulillah ya, generasi keempat. Kalau dari Ibnunya sendiri apakah Dari sama? Ibnu, yang pertama rekan Wahab dari desa Bosarang, yang Dari kedua Bosarang. rekan Hasan dari desa Selopanggu, yang ketiga ada, ini sebenarnya Hasan itu ada semasa transisi karena beliau menikah pada waktu itu ganti dengan rekan Arifin dari Zambilu. Kemudian setelah itu ada rekan Ulin dari desa Lubang. Yang terakhir ini ada rekan dan mesin 4 ini yang terakhir. Saya ini akan ada di Pencap akan terpilih kota baru mungkin. Semoga sukses selalu buat PAC Kecamatan Semen. Amin. Oke, berbicara tentang pekaderan nih. Apa kabar kepekaderan di Kecamatan Semen nih? Apakah sudah terlaksana atau ada kendala-kendala terkait pekaderan yang ada gitu? Jadi saya dulu ya. Ya dari rekan Putri. Alhamdulillah untuk pengkaderan di Kecamatan Semen ini sudah cukup berjalan ya menurut saya itu, karena di Bajaskan sudah 2 kali mengadakan pengkaderan Makista yang tahun kemarin Makista Raya. Kemudian ini rencana juga mau ada Lakmut sebenarnya, tapi gara-gara terkendala dengan adanya corona, jadi semuanya masih dipending dulu. Kita berdoa saja semoga Bapak ini segera berakhir gitu ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang di-cancel gara-gara si virus ini. Betul sekali rekan-rekan. Mungkin ada tambahan rekan Alex terkait pengkaderan yang ada di Kecamatan Semen. Ya, sebenarnya dari kami dari PAC itu termasuk di bidang administrasi, saya izin untuk, kan sama aja ada teman saya dari bidang administrasi, mohon izin ya untuk menyampaikan. Ya, sebenarnya kita sedang menyongsong adanya kaderisasi di bidang semua bidang, baik di bidang LSO yaitu CWPTKPP, kita mengadakan, kalau nggak salah kami mengadakan namanya orientasi CWPTKPP sebenarnya. Ada corona akhirnya ditunda juga. Kemudian untuk Makasta alhamdulillah sudah berjalan 2 kali. Dan tahun ini sebenarnya kita mengawali yang namanya Lakmut. Oh gitu. Cuman ya karena kehendak ilahi yang kita harus menunda itu, semoga masih ada waktu untuk menggunakan Amin. ya, sehingga saya juga cukup menyesal untuk akhirnya ketunda seperti itu. Terus kemudian saya itu juga alhamdulillah di periode hari ini Makassar tidak hanya diadakan di tingkat PAC, Kang Timpu sudah bisa mengadakan di tingkat untuk mengadakan Makassar. Suatu kebanggaan dan sebuah proses yang alhamdulillah sekalian diberikan kepada kami. Hanya ranting-ranting sudah bisa mengadakan Makassar, sudah ada 3 ya, 3 ranting yang sudah mengadakan Makassar. Dan harapan kami untuk ke depan semua ranting sudah bisa mengadakan Makassar sendiri. Dan kemudian PAC juga mengadakan Lakmut lah, karena nanti kita bisa mengirimkan delegasi kader Lakmut, karena dengan sewu di PAC Semen masih sedikit SDM terkait Lakmut itu. Prestasi yang luar biasa ya untuk ranting-ranting di Kecamatan Semen karena masih baru terbentuk sudah dapat melaksanakan pengkaderan yaitu Makesta ya. Rekan dan rekanita berbicara soal organisasi, pasti setiap organisasi mempunyai kelemahan dan keunggulan sendiri-sendiri. Nah, kira-kira keunggulan dari IPNU IPPNU pimpinan anak cabang Kecamatan Semen apa nih? Kira-kira unggulannya gitu. Monggo dari rekan Alex bisa diceritakan keunggulannya ya. Sebenarnya saya mau cerita kekurangannya, Mbak. Kalau takutnya nanti kita nanti ada sesinya sendiri untuk kekurangannya gitu. Tawaduk nanti. Waduh. Ya. Mungkin bisa memotivasi teman-teman yang ada di rumah gitu untuk perihal keunggulannya. Ya kalau keunggulan Mbak ya, mungkin sedikit promosi lah kalau apa ya. Enggak apa-apa. Ya alhamdulillah baru kalau lebih 2 bulan yang lalu ya, benar ya 2 bulan yang lalu. Kita baru launching namanya Sanggar Pelajar NU. Itu tempat untuk wadah untuk belajar teman-teman sekolah untuk belajar bidang semua hal lah, belajar sekolah gitu. Karena sudah ada, harapannya itu juga sebagai wadah dan juga sebagai tempat untuk adaptasi sejak awal. Karena
kita tahu bahwa Ibnu itu merupakan jenjang kaderisasi di Bandung ini paling awal. Kalau kita gagal gitu nanti selanjutnya akan kita hasil. Kemudian saat itu kami juga punya yang namanya kalau di sini dibilang apa ya, semacam tim Banjari lah. Hadrah gitu ya. Hadrah juga, Fanada dan juga Mantul itu yang bisa sudah alhamdulillah sudah terrespon positif, sering mendapatkan undangan di luar daerah. Alhamdulillah. Kemudian di dan itu kita juga alhamdulillah hari ini sudah go sosmed ya, kita punya 3 channel di IG, Facebook juga YouTube. Mungkin nanti rekan CV bisa subscribe ya. Oh bisa ya, diceritakan sekalian, bisa disampaikan. Kita, ya kan? Namanya akunnya apa? Bisa dipromosikan sekarang? Nanti biar rekan takdir aja. Oh gitu, siap. Jadi enak kalau yang itu. Saya itu juga jadi sekarang mumpung di bulan Ramadan ini kami sudah ada beberapa agenda diskusi via online, yaitu berupa ngaji tiap sore, itu fadilah sholat tarawih sebagainya itu via YouTube juga via sosmed lah. Kemudian kemarin kita juga mengadakan ngaji organisasi, harapannya biar kita saling alhamdulillah saling mengajar ini kemungkinan hanya itulah. Terus kemudian di bidang administrasi, alhamdulillah kita sudah mengadakan tingkat administrasi, meskipun semuanya paham dan juga bisa mengaplikasikan, minimal dari rantai-rantai itu tiap ranting sudah ada kader yang bisa untuk surat membuat kelas seperti itu. Dan aturannya biar tampil kandang juga. Silakan rekan Putri bisa menambahkan. Iya baik, tentunya yang paling unggul di Kecamatan Semen apa sih? Semua itu keunggulan tadi tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kader-kader yang militan dan juga berkompeten seperti itu. Di Kecamatan Semen itu alhamdulillah itu kadernya itu banyak sekali dengan berbagai pengetahuan dan juga multi talent yang dimiliki dari masing-masing kader, itu sangat luar biasa sekali. Itu suatu prestasi bagi kami dan suatu penyemangat juga bagi kami di BAC untuk terus berkarya karena multi talent yang dimiliki kader-kader tersebut. Contohnya kemarin juga seperti akun sosmed itu juga kreatifan mereka. Jadi bagi rekan dari Nganita yang ada di sana, silahkan follow dan subscribe YouTube kami. Alamatnya sama ya, YouTube, IG sama Facebooknya PAC Ibnu IPPNU Kecamatan Semen. Bisa di follow ya rekan dan rekan kita? Oke. Di rekan kita Sylvie juga abis ini langsung. Oke, insya Allah siap. Laksanakan komandan gitu ya. Ada lagi yang perlu disampaikan? Sudah cukup ya. Oke, itu terkait tentang kendala-kendala yang ada di Ibnu IPPNU Kecamatan Semen nih rekan dan rekan kita. Kira-kira apa nih yang harus kita evaluasi ke depannya agar organisasi Ibnu IPPNU Kecamatan Semen mampu meroket lebih tinggi lagi? Bisa rekan kita Putri? Iya baik. Kalau kendala setiap organisasi pasti ada ya. Setiap perjuangan kalau nggak ada kendala harusnya yang manis gitu. Kalau di Kecamatan Semen kendalanya kembali lagi seperti komunikasi dan juga harus bisa menyesuaikan mana sih yang harus saya dulukan dan tidak. Karena organisasi itu kan dibilang tujuan utama juga gimana ya, bukan tujuan pertama karena kita di bidang belajar itu kan yang paling utama. Jadi organisasi sebagai sampingan, tapi juga kalau ditekuni dengan baik itu juga bisa menghantarkan kita kesuksesan juga sebenarnya. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan aja antara belajar dan juga berorganisasi. Jadi oleh karena itu saya harapannya juga nanti untuk kedepannya komunikasilah kita jadi dengan baik. Yang satu, yang kedua kita harus bisa bagi waktu. Mana yang harus kita dulukan? Kalau organisasi bisa dijalankan, monggo kita bareng-bareng seperti itu. Karena banyak juga sih kadang-kadang itu, saya repot nih kayak gini, saya tidak mau seperti itu. Nah, itu harus kita sampingkan dulu. Karena apa? Repot tidak selamanya repot kan seperti itu. Skala prioritas semuanya. Iya, skala prioritas dulu yang kita. Siap, berarti komunikasi bersama skala prioritas itu sangatlah penting teman-teman ya. Mungkin ada tambahan dari rekan Alex. Yes. Kalau dari segi geografis, satu ya geografis itu karena geografisnya PAC Semen itu dekat pegunungan Wilis, jadi kadang-kala yang kesulitan dengan Kanita, ya kalau malam-malam belajar apa itu sedikit kesulitan kan, aduh itu. Ya kita mau maklum juga karena kondisi pagi bisa kuliah, harus sekolah, kemudian malam harus kuliah kan juga agak repot. Nah itu satu itu. Kemudian background kita yang sangat variabel, sangat macam-macam, heterogen banget. Itu akhirnya kesimpulan satu sama lain beda, Mbak.
Gimana tuh? Ada satunya contoh ada yang sedang mondok, itu kan kemudian kuliah, waktunya nggak match gitu. Jadi kalau mondok itu kalau bicara apa cuma malam Jumat, sedangkan yang lain ya bagaimana lah seperti itu. Itu di background juga kondisi pendidikan. Kemudian ada juga sudah bekerja. Nah, harapan kami ke depan itu berjenjangnya minimal agak rasanya agak sama lah, biar nanti misalnya nggak timbul yang namanya bentrokan waktu. Itu yang kedua. Yang ketiga ini karena IPNU IPPN Mas awal ini banyak masih saja banyak dari kalangan dari masyarakat belum percaya sepenuhnya pada IPNU IPPN. Tentang kepercayaan ya? Masih meragukan Pak. Karena mungkin ya maklum masih awal kan. Ini apa sih IPNU IPPN? Bisa apa sih mereka gitu. Itu. Ya, kemudian itu harapan kami selanjutnya di situ biar kekurangan itu bisa ditambah lah teman-teman. Karena kalau kita yang saya kalau yang muda gak mau sowan nanti ya mereka gak kenal seperti itu. Cukup itu. Tadi sudah disampaikan bersama rekan Nita Putri tentang harapan, tapi kita ulangi lagi ya. Mungkin ada harapan khusus nih buat pelajar NU se-Kabupaten Kediri, khususnya PAC IPNU PPNU Kecamatan Semen. Mungkin teman-teman yang lagi nonton bisa mendengarkan nanti dari poro-poro suhu nih. Monggo. Sudah apa Pak? Suhu Celcius ya. Monggo dari rekan Nita Putri. Ya, baik, harapan kami untuk pelajar Kecamatan Semen, semoga nanti kedepannya bisa meneruskan estafet perjuangan kami. Perlu diketahui juga bahwasanya pelajar di Kecamatan Semen sangat banyak sekali. Bahkan yang lulusan sarjana pun juga banyak, SMA pun juga banyak. Jadi monggo bagi teman-teman yang jenjang pendidikannya sudah tinggi, mari kita kembali ke IPNU PNU. Kenapa kembali ke IPNU? Karena siapa yang perjuangkan pelajar kalau bukan kita? Siapa yang akan peduli kepada adik-adik kita kalau bukan kita? Karena saat ini generasi kita sedang kalau dulu penjajahnya dengan perang, sekarang banyak sekali penjajah yang tidak kelihatan, hanya dengan kotak smartphone. Iya, smartphone aja sudah dijajah. Nggak kelihatan sekali sebenarnya, tapi itu perlu diawasi dan perlu dikasih wawasan edukasi seperti itu. Jadi mulai dari IPNU, disinilah marilah kita menjadi pelopor lah harapannya ya. Jadi pelopor untuk kemajuan pelajar kedepannya akan lebih baik lagi. Seperti itu mungkin harapannya dari saya. Harapan dari rekan Alex. Kalau saya pribadi, bukan rekan kami, bukan rekan tadi Pak Yasma, harapannya satu Mbak, ini semoga IPNU IPPN itu lebih viral di hati para pemuda Pak. Ya, semoga IPPN lebih dikenal daripada teman-teman sebelah ya kan, dengan soal hijrahnya lah ya. Hijrah ya. Ya, hijrah kemana saya nggak tahu juga. Itu kemudian semoga rekan juga IPNU IPPN Kecamatan Semen itu bisa melepas sayapnya ke komisariat. Karena kita tahu hari ini sekolah itu merupakan juga lembaga untuk atau wadah untuk dinakaderisasi. Ini kalau kita gak mengambil peran, maka teman kita sebelah yang mengambil peran seperti itu. Itu. Yang ketiga, harapan juga khususnya di pelajar NU se-Kabupaten Kediri tetap kompak. Mari kita dahulukan yang sedang urgensi, yaitu di sekolah sebagainya. Nanti urusan yang lain kedua, kita harus belajar dulu agar kita bisa belajar terus berjuang. Kalau sudah berjuang, endingnya kita bertakwa gitu. Luar biasa sekali. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir untuk narasumber hebat kita pada hari ini adalah mungkin ada pesan motivasi untuk para pemuda Indonesia, khususnya bagi pelajar NU nih. Dari rekan Alex lebih dahulu. Waduh, susah ini. Pesannya untuk para pemuda. Gimana? Pesan apa ini? Pesan motivasi, pesan inspirasi bisa disampaikan. Oh, begitu. Ya. Kalau saya yang berpesan, sebenarnya tidak ada orang pintar, adanya orang yang belajar. Tidak ada orang yang cerdas, adanya orang mau terus belajar tanpa berubah. Kemudian tidak ada yang namanya kader yang militan. Yang ada adalah kader yang berproses. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Tidak ada pemuda yang pintar, tapi marilah kita belajar bersama-sama menuju kesuksesan. Pesan dari rekan Alex. Untuk pesan dari rekan Nita Putri. Iya, pesan saya teruslah menginspirasi bagi semuanya pelajar se-Indonesia.
Terima kasih, tetap belajar dan tetap menumbuhkan inspirasi dan motivasi dalam diri kita sendiri dan juga untuk lingkungan sekitar kita. Baik, terima kasih para narasumber hebat kita pada hari ini. Semoga perbincangan hangat kita pada hari ini membawa keberkahan dan membawa manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih kami sampaikan. Jangan kapok-kapok datang ke sini lagi ya. Rekan dan rekan kita, itulah tadi perbincangan kita talk show pada hari ini dengan narasumber hebat kita dari pimpinan anak cabang Kecamatan Semen. Semoga memberi keberkahan dan kebaikan untuk kita semuanya. Baik, di sini saya Sylvi Nuriana sebagai pembawa acara. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya pamit undur diri. Selamat belajar, berjuang dan bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.